Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, ini pertemuan perdana ya. Perasaan lama sekali kita tidak bersua kembali ya. Ahlan wa sahlan, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga di bulan setelah Ramadan ini diterima amal kita, dan mohon maaf lahir batin ya untuk semuanya. Ini kita melanjutkan sampai di mana kita, Mbak Salwa dan kawan-kawan? Saya yang mau share screen, Mbak Salwa apa saya? Silakan. Sampun Ustaz, jadi ya. Kita sampai mana? Aina wasalna? Al-wajiz. Kaidah pertama sudah ya? Sudah diujikan juga ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-umur bimaqasdiha sudah kita ambil ya. Kaidah kedua sudah, Pak Salwa? Halo, suara saya terdengar? Suara saya jelas? Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ke kaidah yang kedua. Sudah ya? Yang kedua sudah belum? Al-qa'idah as-saniyah min al-qawa'id al-kubra al-yaqinu la yuzalu bisyak aw la yazulu bisyak aw la yarfa'u bisyak. Jadi boleh tiga itu. Ada yang mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyak, berarti menggunakan fi'il mudhari'. Aw la yuzalu, berarti pasif. Aw la yarfa', yazul yarfa' itu sama. Yazul itu berpindah, hilang. Yarfa itu terangkat, hilang juga. Hadhil qa'idah min usuli Abi Hanifah. Kelihatannya sudah ini. Jadi ini kalau diteliti secara penelitian, maka kaidah ini berasal dari kaidahnya Abi Hanifah. Abi Hanifah mengatakan al-aslu 'inda Abi Hanifah annahu mata 'urifa thubutu syai' min tariqil ihatati wat tayaqquni li ayyin ma'nan kana fahuwa 'ala dzalika ma lam yatayaqqan bi khilafih. Segala sesuatu yang sudah diketahui itu tetap diketahuinya dengan cara apa? Dengan cara al-ihatah wat tayaqqun, dengan cara yang pasti, dengan metode yang jelas dan sudah diketahui dengan pasti, maka karena dia akan seperti itu, fahuwa 'ala dzalik, akan tetap seperti itu, ma lam yatayaqqan bi khilafihi, selama tidak yatayaqqan bi khilafihi, tidak ada keyakinan baru lagi bi khilafihi, ya, hukumnya menyelisihinya. Kalau misalnya ada orang yakin bahwa dia telah berwudu, maka dia tidak dianggap batal selama dia yakin juga bahwa dia telah berhadas. Begitu juga sebaliknya,
Orang yang sudah yakin bahwa dia berhadas, maka dia berhadas terus. Kalau ada sesuatu yang meragukan, ya tetap dikembalikan kepada yakin yang pertama, dibangun kepada keyakinan yang pertama. Ini berdasarkan kepada dalil Al-Quran dan hadis min kitabil aziz qauluhu ta'ala wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi prasangka itu la yughni minal haqqi syai'a. Tidak bisa membangun sebuah al-haq, sebuah fakta, sebuah kebenaran syai'a sedikit pun. Jadi prasangka itu tidak bisa membentuk sebuah al-haq. Kebenaran itu tidak bisa dibentuk dengan bangunan prasangka. Nah, kebenaran ya dibentuk dengan suatu keyakinan. Begitu juga dalam hadis, gitu dalam Al-Quran seperti itu ya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaih." Ini sabdanya Rasulullah. Ini biasanya kalau lagi sholat ya, kemudian mendapati perutnya ada sesuatu masalah, kemudian ashkala alaih, kemudian dia bimbang, akhraja minhu syai'am la. Ini keluar apa tidak? Maksudnya keluar itu segala sesuatu yang dari perut, gitu kan. Nah, bisa angin ya, bisa yang lainnya. Kalau orang sedang sakit perut itu kan kadang ketika sholat ada ya pasti perutnya kan bergerak ya. Maka ashkala alaih, ada keraguan. Ini saya batal apa enggak? Gitu kan. Ini keluar apa tidak dan seterusnya. Fala yakhrujna minal masjid, maka kata Rasulullah diberikan apa namanya kata kunci, maka tetap di masjid, jangan keluar, maksudnya tetap sholat, tidak usah membatalkan sholatnya, hatta yasma'a sautan, sampai dia mendengar, benar-benar mendengar suara. Kalau sudah mendengar suara, ya berarti pasti gitu kan, karena itu keyakinan yang pasti. Kalau ada suaranya ya berarti batal. Kalau misalnya tidak bersuara, au yajidu rihan, atau mendapatkan aromanya. Kalau itu kan sudah sesuatu yang pasti. Berarti ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Selama tidak ada sesuatu yang membangun ya secara pasti, hanya berdalih pada prasangka, maka fala yakhrujna minal masjid. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa fis sahihain, ini sama hadisnya. Kalau yang awal itu dari masjid, kalau yang kedua langsung sorih, la yansorifu. Jangan pergi, jangan berpaling, jangan membatalkan sholat, hatta yasma'a sautan au yajidu rihan. Nah, ini sama hadisnya, cuma redaksinya sedikit berbeda. Hadis yang ketiga ini masih dalam hal sholat. Kalau tadi masalah hadas, yang kedua masalah apakah dia berapa rakaatnya. Kalau orang ragu itu kan kita tidak bisa memastikan berapa rakaatnya. Kata Rasulullah, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi." Suara saya terdengar dengan baik, halo? Terdengar ya? "Idza syakka ahaduhum fi sholatihi." Kalau ada yang ragu dalam sholatnya, falam yadri, dia tidak tahu, kam sholla, berapa dia sholat. Asalatan, apakah 3, am arba'an atau 4. Falyatrahish syak, maka hendaklah syaknya itu dibuang jauh-jauh. Falyabun ala mastayqan, kemudian dibangun kepada sesuatu yang memang pasti. Kalau 3 dan 4 berarti yang pasti 3. Karena 4 ini ada sesuatu yang gak pasti ya. Nah, 3, 4 berarti yang pasti 3. Thumma yasjud sajdatain, kemudian baru sujud, disebut dengan sujud sahwi. Qabla, nah ini dalam beberapa madhab ini berbeda ya sujud sahwinya ini. Kalau di sini disebutkan qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafi'na lahu salatahu. Kalau dia berarti dia dianggap kurang, gitu kan. Kalau kurang maka sebelum salam dalam mazhab Maliki. Kalau dalam mazhab Syafi'i semuanya setelah salam. Ini salah satu dalil yang dipakai mazhab Maliki untuk sujud sahwi dilakukan
sebelum salam. Maaf, ini mazhab Syafi'i juga ya. Kalau mazhab Maliki itu ada dua, sebelum salam dan setelah salam. Jadi kalau misalnya kurang sebelum, lebih setelah. Ya. Nah kalau ini, kalau mazhab Syafi'i itu semuanya sebelum. Jadi kalau kita sebelum salam, kita sujud dulu, baru kita salam. Wa in kana shalla itmaman li arba' kana targhiman lisyaitan. Ini karena was-was itu kan dari syaitan ya. Jadi was-was itu semuanya dari syaitan. Maka was-was itu perlu dihilangkan. Salah satunya ini ya, yaitu dengan membangun keyakinan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang keempat. Idza sahadukum fi salati falam yadri wahidatan shalla am isnatani falyabun ala wahidah. فإن لم يتيقن صلى اثنتين أم ثلاثا فليبون على اثنتين فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبون على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. Sama, cuma redaksinya berbeda. Kali ini lebih detail. Satu atau dua, satu, dua atau tiga, dua, tiga atau empat, tiga. Gitu ya. Pilihannya itu karena yang paling yakin itu pasti yang dikit gitu kan. Kalau yang empat kan nggak yakin dia. Empat apa tiga? Berarti kan empatnya nggak yakin, tiganya yakin. Kemudian baru sujud sahwi. Ini hadis dari Rasulullah SAW. Jadi dalam Al-Quran disebut tentang zon. Dalam hadis ada dua hadis besar. Yang pertama berkaitan dengan hadas. Yang kedua berkaitan dengan jumlah rakaat. Yang ketiga, adalah dalilun aqli, secara akal. Wa hadza anna al-yaqina aqwa min asy-syak. Secara logika, kalau kita sandingkan antara yakin dengan ragu, pasti yang paling kuat adalah yakin. Ragu tidak kuat. Kalau ada orang berbicara kepada kita, satu dengan penuh keyakinan, satu dengan keraguan, pasti kita akan memilih yang yakin. Lianna fil yaqini hukman qat'iyyan jaziman fala yanhadim bisyak. Jadi kalau misalnya ada orang berbicara dengan penuh keyakinan, ya saya melihat dengan mata kepala saya bahwa dia. Satu lagi mengatakan, oh kira-kira kalau nggak salah kelihatannya. Nah itu kan sesuatu yang kelihatan tidak yakin. Maka otomatis hukum itu dibangun kepada sesuatu yang yakin. Maka keraguan itu tidak bisa secara logika, tidak bisa merevisi atau menghilangkan hukum yang pasti tadi, yakin gitu ya. Makna al-qaidah, ini makna al-qaidah. Al-yaqin huwa tuma'ninatul qalbi ala haqiqati syai'. Yang dimaksud dengan yakin itu apa? Ketenangan hati terhadap hakikat sesuatu. Jadi dia udah pasti ini, tenang, yakin gitu ya. Yuqalu yaqinul ma'u fil hawdhi idza istaqarra fi. Kalau ada air tenang, itu namanya yaqinul ma'. Sedangkan lawannya asyak. Kalau asyak itu at-taraddud. At-taraddudu bainan naqidhain duna tarjihin li ahadihima. Ada dua hal, dia taraddud. Ini atau ini atau ini bolak-balik gitu kan. Rot itu kan ke sini, balik lagi ke sini. Ini apa ini? Apa ini? Apa ini? Bainan naqidhain, di antara dua hal yang bertentangan. Misalnya putih apa hitam gitu kan ya. Putih apa hitam, itu kan bertentangan. Kalau diambil putih pasti tidak hitam, kalau hitam pasti tidak putih gitu kan ya. Nah, kalau tidak naqidhain ya tidak taradud namanya. Duna tarjihin li ahadihima, tanpa bisa memastikan mana yang paling rajih, mana yang bisa dipilih dengan tepat gitu kan. Nah, itu disebut dengan syak. Wa syakku indal fuqaha taraddudul fi'li bainal wuqu'i wa adamihi. Antara dia sudah mengerjakan atau tidak. Dia ragu, saya sudah atau tidak ya. Fahuwa qaribun minal ma'al al-lughawi. Wa amma syak indal istilah al-usuliyin. Jadi asyak itu dalam fikih dengan dalam usul fikih sedikit berbeda ya. Fahuwa istiwa uturfai syai'.
wa huwa al-wuquf baina syai'ain haitsu la yamilul qalb li ahadihima. Fa in tarajjaha ahaduhuma wa lam yatril akhar fa huwa dhann. Fa in taraha fa huwa ghalibudz dhann wa huwa bimanzilatil yaqin. Kalau dalam ilmu usul itu ada namanya syak, ada namanya dhann, gitu kan. Ada namanya yakin. Nah, ini syak. Kalau misalnya ada di antara dua hal dan kita tidak bisa menentukan, jadi tidak ada kecondongan hati kita, kecondongan hati kita kepada salah satu di antara dua hal ini, maka itu disebut dengan syak. Maka posisi hati kita itu seimbang antara A dan B, itu syak namanya. Tidak bisa memastikan mana yang ia condongi. Fa in tarajjaha ahaduhuma wa lam yatrahil akhar fa huwa dhann. Ini bedanya dhann dengan syak. Kalau dalam fikih syak dengan dhann ya tidak jauh beda, tapi dalam usul syak dengan dhann itu beda. Kalau syak tadi sama, kita tidak bisa menentukan antara A dan B. Tapi kalau dhann, kita itu bisa condong kepada salah satu. Gitu ya. Condong kepada salah satu. Tetapi yang satunya tidak bisa kita buang juga. Gitu kan ya. Masih menjadi pertimbangan. Itu disebut dengan dhan. Fa in tarahu fa huwa ghalibudz dhan. Jadi kalau misalnya ada dua hal, ini pilih A atau B. Kalau sama-sama tidak bisa milih, itu disebut dengan syak. Kalau bisa milih, tapi satunya masih terniang-niang, oh ini bisa jadi ini. Meskipun saya pilih ini, tapi bisa jadi ini. Maka ini disebut dengan dhan. Maka kebanyakan dalam kajian mengkaji sebuah hukum itu berbasis pada dhan. Dhan. Karena kita tidak bisa melempar, karena bisa jadi kemungkinan bisa jadi hukumnya adalah yang dari kemungkinan yang kedua. Maksudnya dhan. Di atas dhan ada namanya ghalabatul dhan. Jadi ada dua hal kita disuruh milih. Dua hal disuruh milih. Kita bisa milih satu, kemudian yang satunya kita enggak, ini kita sisihkan. Maka disebut dengan ghalabatul dhan. Apa bedanya dengan yakin? Kalau yakin nggak ada pilihan, memang itu bisa. Ketika ditanya kamu yakin Tuhan ada, iya, nah, itu yakin karena nggak ada pilihan, nggak ada itu nggak ada. Sudah nggak ada, memang nggak ada pilihan, gitu kan ya. Nah, tapi ketika ada pilihan dan kita bisa milih, maka itu disebut dengan ghalabatul dhan. Nah, kebanyakan hukum itu basisnya adalah ghalabatu al-dhan. Wa illam yatarajjah fahuwa wahmun. Nah, ini bedanya kalau waham itu sesuatu yang memang tidak bisa ditarjih sama sekali. Itu disebut dengan waham. Waham itu berarti di bawahnya syak. Jadi di bawah syak itu ada waham, kemudian di tengah-tengah ada syak, di atasnya ada dhan, ada ghalabatul dhan, paling tinggi adalah al-yaqin. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Lanjut. Yang on cam jadi saya nggak tahu ini. Jelas Iya. Ustaz. Iya. Tapi nggak tidur kan ini ya? Ustaz. Tidak ya. Nah, ini al-mudrakatul aqliyah. Secara logika kalau dibuat tangga, maka tangganya seperti ini. Ada al-yaqin, ada al-i'tiqad, ada al-dhan, ada asyak, ada al-wahm. Jadi wahm itu yang paling bawah, gitu kan? Wahm. Sesuatu yang memang tidak bisa kita, ya wahm itu hanya angan-angan kosong, gitu kan? Sesuatu yang wah bisa kita iya apa tidaknya. Di atasnya syak, porsi yang syak. Gitu. Yang ketiga dhan, di atasnya adalah al-i'tiqad. I'tiqad itu adalah jazmul qalbi min ghairi istinad ila dalil al-qat'i. Maka kalau dalam logika bedanya yakin dengan i'tiqad ini ya. Meskipun memang ada yang menyamakan itu kan ya. Tapi ada yang kalau secara logika itu beda katanya. Kalau yakin itu
kemantapan hati, tapi basisnya adalah dalil yang pasti. Misalnya saya saya katakan hari ini hujan. Karena apa? Karena saya telah dari luar dan saya melihat hujan turun. Berarti kan pasti itu. Karena saya mendasarkan kepada penglihatan yang pasti. Yang kedua ya itu pasti dalam hati kita meyakini iya gitu ya. Meskipun tanpa ada dalil yang pasti. Gitu kan? Tanpa ada dalil yang pasti. Misalnya apa ya? Kita tidak bisa misalnya keyakinan kita atau keyakinan orang awam. Gitu kan? Orang awam itu kadang ketika disebutkan dalil-dalil tidak tahu ya, tapi dia sudah meyakininya gitu kan? Bahwa itu yang paling benar. Gitu kan ya. Itu yang paling benar gitu kan. Dia sudah hakul yakin itu benar meskipun dia tidak memiliki dalil yang jelas, ya tidak punya data otentik yang jelas, tidak punya pembuktian yang jelas gitu kan. Tapi dia meyakininya. Itu namanya i'tiqad. Yang i'tiqad itu di bawahnya yakin. Makna kaidah, nah sekarang makna kaidah menurut para fuqaha. Oke, silakan Pak Salwa. Makna kaidah ini adalah sesuatu yang memang ditetapkan al-mutayaqqan thubutuhu, tetapnya itu sudah ditetapkan dengan yakin. La yartafi'u illa bidalilin qati', tidak bisa kemudian dicabut hukumnya itu bidalilin dengan dalil kecuali bidalil qati'. Jadi kalau misalnya ada suatu ketetapan didasarkan pada suatu keyakinan, pada suatu basis keyakinan yang kuat, maka tidak bisa kemudian dicabut begitu saja kecuali dengan dalil yang sama. Ya. Kalau tadi misalnya, oh saya melihat hujan, sekarang hujan enggak? Enggak. Kamu lihat enggak? Enggak, kira-kira. Enggak, itu enggak bisa. Kecuali dia kemudian buka jendela, dia lihat hujan. Oh sekarang enggak hujan. Berarti hukumnya sudah berubah. Jadi bisa diubah. Karena apa? Keyakinan yang pertama diubah dengan dalil keyakinan yang kedua. Kepastian yang kedua. Wala yahkumu bizawalihi al-mujarrad asyak. Nah kalau ada syak maka itu tidak bisa mengubah hukumnya. Kadzalikal amru al-mutayaqqan adamu thubutihi la yahkum bi thubutihi bi mujarrad syak. Kebalikannya seperti itu. Sesuatu yang hukumnya itu memang tidak sabit dengan dalil yang yakin, maka tidak bisa dihukumi hilang kecuali dengan dalil yang yakin juga. Kalau hanya syak, maka tidak bisa menghilangkan atau tidak bisa mengubah adamu thubutihi. Lianna syak ad'af minal yaqin fala yu'ariduhu thubutan wa adaman. Karena syak itu di bawahnya yakin. Jadi yakin itu paling kuat. Syak itu lemah. Maka tidak bisa sesuatu yang lemah mengalahkan yang kuat. مكانة هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه والمسائل. Ini seperti yang saya sampaikan, 5 kaidah besar ini bisa masuk ke semua bab fikih. Nanti kita akan lihat kan salah satu arba 3/4 sampai dikatakan hampir semuanya. Kalaupun tidak semuanya ya minimal 3/4 ya. Contohnya, ini contoh. Al-mutayaqqin lit-taharah idza syakka fil hadath fahuwa mutatahhir 'inda al-a'immah ats-tsalatsah. Nah, ini sering saya kasih contoh ini ya. Jadi kalau ada orang berwudu, kemudian setelah berwudu dia ragu dia telah hadas atau belum, maka hukumnya dia tetap suci. Karena apa? Keraguan dia hadas atau belum itu ragu, tidak ada dasarnya. Sedangkan keyakinan dia bahwa dia telah berwudu itu sudah pasti. Jadi kalau misalnya sudah wudhu kemudian dia ragu, saya batal belum ya, maka dia tidak betul. Ini menurut mazhab jumhur, kecuali Abu Hanifah. Kecuali Imam Malik. Kalau Imam Malik, maka dia wajib wudhu.
Jadi tetap dia wajib wudhu. Bina ala kaidah. Jadi kenapa Imam Malik ini mewajibkan wudhu? Bukan berarti menyelisih kaidah ini, tetapi persoalan ini masuk kepada kaidah yang lain, bukan masuk kaidah ini. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Asyakku fi syarti mani'un min man tarattabal masyrut. Gitu ya. Jadi kalau dia ragu di dalam wudhunya, berarti dia mempengaruhi mempengaruhi terhadap sholatnya. Jadi sholat tidak bisa dibangun kepada sesuatu yang meragukan dalam syarat. Gitu kan. Ini menurut Imam Malik. Kalau jumhur enggak, karena kaidah ini masuk ke dalam persoalan ini masuk dalam kaidah ini. Kemudian yang kedua, idza thabata dain ala syakhsin wa syakkakna fi wafaihi fadainu baq. Ini berkaitan dengan hutang. Kalau ada hutang, saya sudah nyarutang atau belum ya? Maka jawabannya belum. Karena hutangnya itu pasti sudah diyakini. Yang tidak diyakini apa? Nyarutangnya. Saya sudah membayar hutangnya belum. Itu kan suatu yang syak. Yakinnya apa? Dia punya hutang. Begitu juga dalam hal ahwal syakhsiyah. Ya. Idza waqa'a nikah baina rajulin wa imra'atin bi 'aqdin sahihin thumma waqa'a syak fi at-talaq fan nikahu baqin. Nah, ini baqin. Jadi kalau misalnya ada dua pasangan sudah nikah, kemudian dalam perjalanan pernikahan kemudian ragu, kita pernah cekcok tidak ya? Pernah nggak mengeluarkan kata-kata talak ya? Maka itu adalah keraguan. Jadi keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan tadi karena sudah ada akad tadi, sudah ada apalagi sudah walimah ya. Itu sudah tidak bisa menghilangkan hukum yang pasti. Kecuali Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan enggak, kalau misalnya dia ragu maka nikahnya menjadi tidak sah. Kenapa? Wal wara, ini bagian dari wirai. Wirai itu kehati-hatian ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hal besar ya. Pernikahan itu menurut pendapatnya Ibnu Qudamah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Ya, artinya tetap tidak berpengaruh. Nikahnya tetap sah. Nah, karena apa ya? Talak itu kan meskipun bercanda berdampak. Ya, makanya hati-hati dengan talak ya. Nasul fuqaha ala adami jawazil bay' mujazafatan fil amwal ribawiyah كالمكيالات والموازنات لأن المماثلة في بيعها شرط محقق والمماثلة مع المجازفة مشكوك فيه فلا تثبت صحة بيع المجازفة بناء الأصل المقرر فهو إن الحكم المعلق على شرط أو المشروط بشرط إذا وقع الشك في وجود شرطه لا يثبت لأن ما ليس ثابتا بيقين لا يثبت بالشك والثابت يقين لا يزول بالشك. Ini terkait dengan ekonomi. Jadi tidak ada namanya jawazul bai' al-mujazafah fil amal ribawiyah. Karena dalam mal itu ada dua, ada al-amwal al-ribawiyah, ada yang tidak. Ada al-amal yang sejenis yang memang dia ribawiyah itu memang sudah dinas oleh Rasulullah, dan 6 kalau tidak salah ya. Kalau itu maka mujazafah itu tidak boleh gitu ya. Kenapa? Karena al-mumatsalah ma'al mujazafah mashkukun fiha. Kalau misalnya orang jualan ya, jualan emas dengan emas itu harus sama dalam ribawiyah. Tidak boleh kalau emas dengan emas kemudian ada temponya gitu ya. Karena apa? Nanti beda diragukan ya. Nanti tidak lagi mumatsalah lagi. Karena disebut mumatsalah itu karena memang ya sudah saat itu gitu. Dan banyak lagi contohnya. Nanti kita akan lebih detail masuk contoh-contohnya pada kaidah turunannya. Nanti kaidah turunnya akan masuk. Contohnya banyak sekali ya.
Kita masuk ke kaidah turunan. Yang pertama adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Ini ada kaidah turunan yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Segala sesuatu al-asl, hukum asal, itu baqa'u ma kana ala makan. Jadi nanti ada beberapa nih. Ada satu, ada ini yang pertama ya. Nah, nanti dilihat ada beberapa itu ya. Kita ke kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala makan. Jadi kalau ditanya al-aslu baqa'u ma kana ala makan, itu kaidah turunannya apa? Kaidah turunan dari kaidah besar al-yaqinu la yazulu bisyak. Jadi kaidah besarnya apa? Al-yaqinu la yazulu bisyak. Kemudian diturunkan kaidah namanya al-aslu baqa'u makan ala makan. Baqa'u makan, tetapnya sesuatu, kana terhadap sesuatu itu yang lampau, ala ma terhadap sesuatu kana yang ada. Jadi secara bahasa seperti itu. Maksudnya adalah ma thabata bizamanin yahkumu bi baqaihi ma lam yujad dalilun ala khilafihi. Jadi kalau misalnya sudah tetap pada tempo waktu tertentu, maka dia akan tetap hukumnya seperti itu. Selama tidak ada dalil yang pasti dan menyelisihinya. Jadi tetap akan seperti itu. Nanti ya nih. Nah, ini di awal pertemuan pernah saya sampaikan ya. Jadi kaidah ini bisa digunakan dalam kaidah fikih ataupun kaidah usul fikih. Kalau kaidah fikih berarti berkaitan dengan hukum. Jadi hukum sesuatu itu akan tetap selama tidak ada dalil atau hukum baru yang menyelisihinya. Nah, jadi selama tidak ada amandemen, maka hukum itu akan dianggap berlaku terus-menerus. Gitu ya. Jadi tidak perlu ragu ya. Maksudnya adalah annama thabata ala halin fi zamanil madhi, sesuatu yang telah tetap di masa lampau, thubutan au nafyan, baik itu positif atau negatif gitu ya. Baik itu yang menetapkan atau melarang, baik itu yang berkaitan dengan adanya sesuatu atau ketiadaan sesuatu, maka yabqa ala halihi, hukum itu akan tetap seperti itu. Misalnya larangan ya akan tetap ada larangan. Kalaupun perintah akan tetap perintah. Kalaupun dia menandakan adanya sesuatu, maka tetap hukumnya menandakan ada sesuatu. Kalau hukum itu meniadakan sesuatu, maka hukumnya akan meniadakan sesuatu. Wala yataghayyar, tidak akan berubah, akan tetap seperti itu. Ma lam yujad dalilun yughayyiru, selama tidak ada dalil yang merubahnya. Ini makna dari kaidah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Nah, itu dalam bahasa bahasa fikih disebut dengan, atau usul fikih disebut dengan istishab. Nah, istishab. Istishab itu dari kata sahabat ya. Sahabat itu apa? Sahiba. Maksudnya apa? Lazamahu. Maka disebut sahabat ketika dia telah lazamahu, selalu beriringan dengannya, menempel terus ya. Kalau orang menempel terus itu sahabat berarti ya. Kalau istishab berarti hukum itu menempel terus pada sesuatu. Secara bahasa menempel, lazamahu, tidak berpisah. Kalau secara usul fikih itu ada beberapa. Istishabun nas, istishabul umum, istishabul hal. Nah, ini menurut istilah. Nah, jadi ada istishabun nas, maksudnya nas itu akan terus-menerus berlaku sampai ada yang mengamandemen. Nah, misalnya Al-Quran ataupun hadis akan terus berlaku hukumnya. Jadi tidak boleh kemudian dikatakan enggak relevan, enggak. Tetap relevan dan tetap berlaku. Kecuali ada nas. Ada sesuatu yang menasahnya. Baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis. Ya. Misalnya ada ayat yang berkaitan dengan
maka akan terus berlaku hukumnya. Itu disebut dengan istishabun nas. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Ini hadisnya bisa dipakai tidak? Ya selama tidak ada yang menasahnya ya tetap berlaku. Nah, yang kedua adalah istishabul umum ila ajarita dalilun takhsis. Ini menurut jumhur ulama ya. Jumhur ulama seperti itu. Jadi sesuatu yang umum, kalau misalnya ada kata, kalimat dalam Al-Quran ataupun hadis, lafadznya umum, maka wajib diamalkan sesuai dengan teks tadi, makna umumnya. Jadi tidak diambil taksisnya. Ya, ya umum berarti. Umum. Misalnya ada hadis yang mengatakan segala sesuatu kulit binatang, bangkai yang telah disamak itu menjadi suci. Berarti umum ini. Ya, umum kan ini. Jadi tidak ada yang mengkhususkannya. Berarti segala apapun itu selama disamak maka menjadi suci. Gitu kan ya. Mau disamak. Berarti umum. Tetap akan berlaku keumumannya. Sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Yang ketiga adalah istishabul hal wa huwa dhannu dawamu syai' bina'an ala thubuti wujudihi qabla dhalik. Nah ini yang dimaksud dalam kaidah ini juga ini. Ya, jadi istishabul hal, keadaannya akan terus menerus seperti itu. Sampai ada sesuatu yang mengubahnya. Keadaannya akan seperti itu terus. Ya. Misalnya apa? Misalnya santri PPUII. Jadi misalnya nih Mbak Salwa itu santriwati. Berarti keadaannya itu santriwati. Statusnya ya. Ya akan terus menjadi santriwati. Gitu kan. Terus seperti itu. Sampai ada kepastian bahwa Mbak Salwa itu bukan lagi santriwati. Entah karena lulus, entah karena ada apa, dan seterusnya nggak tahu ya. Tapi selama tidak ada itu, maka dia tetap melekat keadaan itu. Status itu akan terus melekat pada diri seseorang. Itu dalam hal ini pandangannya fuqaha. Nah ini kaidah ini maksudnya juga seperti ini. Yang ketiga ini istishabul hal namanya. Nah dalam redaksi usul fikih disebut dengan luzumu hukmin dalla syar'u ala thubutihi wa dawamihi. Jadi hukum itu akan tetap ala thubutihi wa dawamihi. Akan tetap seperti itu dan akan terus berlangsung seperti itu. Itu disebut dengan istishab. Kita akan lihat ke contohnya biar tidak mengambang-ambang. Masih ada? Halo? Atau gantian ya yang baca ya, biar tidak ngantuk nih. Yang sudah ngantuk siapa? Silahkan dibaca ini. Semuanya masih ada? Halo, suara saya terdengar? Dengar ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah aqsamul istishab. Ada beberapa istishab. Yang pertama istishabul madhi lil hal. Jadi sesuatu yang ada di masa lampau akan terus dan dibawa kepada sampai al-hal. Dan hadza qism muttafaq alaih. Semua madhab sepakat. Ini boleh. Contoh. Mas'alatul mafqud. Mas'alatul mafqud. Orang yang hilang. Orang yang hilang ini seperti apa hukumnya? Nah, ada orang hilang. Jadi misalnya ada si fulan hilang. Nah ini si fulan ketika hilang ini tidak diketahui dia telah mati atau masih hidup. Jadi tidak diketahui. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya hidup atau mati? Maka istishabul madhi lil hal, kita akan bertanya sekarang. Sekarang masalahnya jadi kompleks. Kenapa? Karena ada hartanya. Ini hartanya mau diapain?
Apakah ini mau dibagi, diwariskan, atau tetap ditahan seperti itu? Ada anaknya, ini gimana ini hartanya? Apakah diwariskan anaknya atau memang hanya nafkah saja? Ada istrinya, misalnya. Ini istrinya bagaimana? Boleh nggak dia nikah lagi atau dia tetap menjadi istrinya? Karena apa? Kita nggak tahu dia ini hidup atau mati. Nah, berarti sekarang ini bagaimana? Maka kalau istihabul madhi lil hal, berarti lil hal, keadaan sekarang itu ditarik sesuai dengan keadaan yang dulu. Yang dulu apa? Yang dulu hidup, menjadi suami, menjadi bapak. Maka keadaan yang dulu itu ditarik sama terus menerus sampai keadaan sekarang. Maka ketika ditanya sekarang bagaimana hukumnya, sama seperti keadaan sebelumnya, yaitu hidup. Maka orang tersebut dihukumi sebagai orang hidup. Hartanya tidak boleh diwariskan, anak-anaknya tetap mendapatkan nafkah dan tidak mendapat warisan, istrinya tidak boleh dinikahi oleh orang lain. Gitu kan ya. Nah ini, contoh istishabul madhi lil hal. Jadi hukum yang lampau hidup dibawa terus sampai sekarang lil hal. Yang kedua istishabul hal lil madhi. Ini kebalikannya. Kalau tadi hukumnya itu yang lampau seperti apa, ditarik terus sampai sekarang. Sekarang hukumnya itu sama seperti yang dulu. Ya. Jadi akan melekat terus sama seperti yang dulu. Kalau ini kebalikannya, istishabul hal lil madhi. Keadaan sekarang seperti apa? Oh, berarti dulu juga seperti itu. Ya. Berarti dulu juga seperti itu. هذا القسم قال به الحنفية والشافعية وسموه الاستصحاب المعكوس أو المقلوب. Ini beberapa contoh. Ada beberapa contohnya ini ya. Contohnya apa? الاختلاف في جريان الماء الطاحون أو البالوعة أو الماء الذي يجري إلى دار أحد أو أرضه بأنه حادث أو قديم. فإذا وقع الخلاف فيه ينظر إليه قبل وقت الخصومة هل كان موجودا أو غير موجود. Ini ada orang berselisih tentang aliran. Nah, kalau sekarang mungkin aliran irigasi, gitu kan ya. Lewat di pekarangannya. Ada yang mengklaim, oh ini baru ini, nggak bisa ini. Enggak, ini lama ini. Ini lama ini. Enggak, kalau baru ya sudah, jangan. Ya. Kalau lama ya berarti kan memang sudah lama, memang haknya masing-masing. Akhirnya berselisih. Ini sebenarnya ini baru apa lama? Ya. Nah ini baru apa lama? Maka jawabannya apa? Jawabannya lama ya. Ya artinya hukum yang sekarang ada ditarik kepada sebelumnya. Sekarang ada kan ya, sebelumnya berarti ada. Begitu ya. Ketika tidak kita temukan bukti-bukti yang menguatkan. Ya. Kalau memang hanya itu saja, ya sudah berarti hukumnya memang lama. Sama seperti hukum yang kedua, mata Nasrani fajaat imra'atuhu muslimatun wa qalat aslamtu ba'da mautihi fastahaqqa fi mirathihi wa qala al-warathah bal aslamti qabla mautihi fala miratha lak. Ada orang yang mengatakan seorang mata Nasrani, ada orang Nasrani meninggal dunia. Orang Nasrani ini kemudian hartanya banyak, mau dibagi oleh ahli warisnya. Tiba-tiba ada perempuan datang pakai jilbab. Nah, muslimah, perempuan muslim, mengatakan saya minta bagian katanya. Aslam tu ba'da mautihi, karena saya masuk Islam setelah kematian dari suami saya atau mantan suami saya. Ahli warisnya mengatakan enggak, bal aslam ti qabla mauti, enggak. Kamu ini masuk Islam sebelum kematian dari suamimu. Maka kalau sebelum, maka tidak mendapatkan miras. Kenapa tidak mendapatkan miras? Karena berbeda agama. Jadi kalau dalam hukum mawaris, perbedaan agama itu menjadi penghalang, menjadi mani'.
menjadi penghalang mendapatkan warisan. Kalau perempuan tadi Islam setelah kematiannya berarti sepas kematiannya itu berarti masih agamanya sama. Sehingga idealnya dia mendapatkan warisan. Tapi kalau ternyata perempuan tadi Islamnya pas ketika suaminya masih hidup, maka tidak mendapatkan warisan karena beda agama. Gitu kan ya. Yang perempuan mengatakan kekeh bahwa saya masuk Islam setelah kematiannya, ahli warisnya mengatakan enggak, kamu itu masuk Islam sebelum kematiannya. Jadi ini berbeda pendapat. Ya. Maka hakim bagaimana menghukuminya? Kalau kita kembali kepada kaidah ini, istishab yaitu baqa'u makan ala makan. Istishabnya apa? Istishabnya adalah al-halil madhi. Sekarang bagaimana? Sekarang Islam. Ya. Sekarang Islam. Fa'inda Abi Hanifah, Abu Yusuf wa Muhammad al-qawl qawluhu al-waratha. لأن والتعليل أن سبب الحرمان من الميراث وهو اختلاف الدين قائم في الحال. Nah, ini sesuai dengan kaidah. Sekarang Islam apa enggak Islam? Berarti ini ditarik kepada yang lalu. Yang lalu berarti Islam. Gitu kan ya. Berarti yang al-hal itu dibawa terus-menerus sampai kepada yang lalu. Telah masuk Islam meskipun suaminya masih ada. Gitu kan ya. Menurut kaidah istishab, menurut kaidah baqa'u makan ala makan. Ini menurut pendapat Abu Hanifah. Tapi ada juga pendapat yang lain yang mengatakan al-qaul qauluz zaujah. Karena apa? Ada kaidah lain. Nanti kita lihat kaidahnya apa. Kaidahnya adalah al-hadis yudhafu ila aqrabi awqati. Segala sesuatu itu harus diambil kesimpulan kepada fase terdekatnya. Ini kaidah. Nanti kita lihat diskusinya. Ya. Diskusinya antara Abi Hanifah dengan yang lain. Kalau Abi Hanifah mengatakan sesuai kaidah, dia tidak mendapatkan warisan. Tapi menurut ulama lain, ini Zufar bin Hudzail ini mengatakan tidak. حكم الاستصحاب عند الحنفية استصحاب عند أكثر الحنفية يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق. الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه كمسألة المفقود الذي سبقت حيث أن استصحاب حياته يمنع تقسيم تركته وبينونة امرأته. ولكنه لو مات شخص يرثه المفقود فلا يستحق المفقود من إرثه شيئا لعدم تحقق حياته عند موت مورثه. Nah ini istishab menurut pendapat siapa? Ada dua pendapat. Menurut jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan menurut Abi Hanifah. Ini kita terakhir, habis ini sudah ya. Jadi istishab itu apakah boleh dijadikan sebagai dalil atau tidak? Ini pembahasan usul fikih sebenarnya. Menurut jumhur ulama, iya, istishab itu bisa dijadikan sebagai dalil. Artinya dalam kasus tadi orang yang hilang tadi, maka bagaimana status istrinya? Status istrinya tetap dia menjadi istrinya. Tidak boleh dinikahi orang lain. Ya, tidak boleh dikhitbah orang lain. Bagaimana dengan hartanya? Tidak boleh diwariskan. Karena itu masih hartanya. Karena apa? Dianggap orang tersebut sebagai orang hidup. Kenapa? Istishab. Ini menurut jumhur ulama seperti itu. Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyah mengatakan berlaku seutuhnya. Pokoknya dia tetap istishab. Ini dalilnya itu. Sedangkan Hanifiyah mengatakan istishab hanya berlaku untuk hujjatun liddaf'i la listihqaqi. Jadi istishab itu hanya berlaku sebagai dalil untuk membela hak, bukan mendapatkan hak. Ini bedanya Hanafiyah dengan jumhur ulama. Kalau jumhur ulama, istishab itu tadi kaidah ini berlaku untuk mendapatkan hak atau membela hak.
Kalau Hanafiyah hanya untuk membela hak, bukan mendapatkan hak. Ya. Jadi kalau misalnya tadi orang mafqud tadi, maka haknya apa? Haknya istrinya. Status istri itu masih haknya. Status status harta itu masih pada dirinya. Maka itu perlu membela hak. Gitu ya. Maka hartanya tidak boleh dibagi, istrinya tidak boleh dinikahi. Ini jumhur juga sama. Gitu ya. Yang membedakan adalah tidak boleh mendapatkan hak. Ini yang berbeda. Kalau misalnya ada orang yang hilang tadi, bapaknya mencari-cari bingung, akhirnya bapaknya saking bingungnya akhirnya meninggal dunia, misalnya ya. Maka bapaknya itu punya warisan. Nah, pertanyaannya, apakah orang hilang ini mendapatkan warisan atau tidak? Kalau jumhur ulama mengatakan iya mendapatkan warisan, karena apa? Dia dianggap sebagai orang hidup, sehingga dia berhak mendapatkan warisan dari bapaknya. Nah, menurut Hanafiyah enggak. Nah, jadi istishab ini hanya untuk membela hak. Istrinya, hartanya tidak boleh diwariskan, iya. Tapi kalau untuk mendapatkan warisan, enggak. Karena dia berarti mendapatkan hak baru berarti. Maka ini tidak boleh menurut Hanafiyah. Gitu kan? Karena apa? Karena mendapatkan warisan itu hanya kepada orang yang memang sudah pasti hidupnya. Kalau orang mati kan nggak dapat warisan, gitu kan ya. Sehingga harus dijelaskan kalau dia datang hidup maka dia dikasih. Kalau dia tidak datang maka hartanya, warisannya tidak diberikan kepada dia tapi ditahan, gitu kan. Jadi tidak diberikan kepada dia. Nah, itu pendapat Hanafiyah. Ini yang membedakan. Jadi kalau Hanafiyah itu eh, dapat dijadikan dalil untuk mempertahankan hak, bukan untuk mendapatkan hak. Jumhur ulama mengatakan istishab atau kaidah ini, dalil ini bisa dipakai untuk dalil baik itu mendapatkan hak ataupun mempertahankan hak. Jadi kalau misalnya dalam kasus orang hilang tadi, dia tetap mendapatkan warisannya. Ketika bagi-bagi warisan, dia tetap masuk ke rekeningnya warisannya. Oke. Min furu'nya dzil qaidah. Ini contoh-contoh furuknya, contoh-contoh kaidah dari al-aslu baqa'u makan ala makan tadi ya. Man tayaqqana taharata wa syakka fil hadas fahuwa mutatahhir. Ini tadi ya. Kenapa? Karena tahara itu terus berlaku terus gitu kan ya. Nah, tetap baqa. Yang kedua, syakka fit tahir al-mughayyiril ma. Hal huwa qalilun am kathir? Fal aslu baqa'u tahuriyah. Ada air. Ada airnya. Kemudian al-mughayyiril ma, hal huwa qalil am kathir? Ada air, kemudian kita wudhu, kita ragu. Ini air ini ukurannya sudah 2 kolah atau belum ya? Dikit atau belum? Enggak ya? Gitu kan. Maka tetap dianggap al-aslu baqa'ut tahuriyah. Nah, karena kalau dalam pak itu kan biasanya untuk memang wudhu 2 kolahan ya biasanya kan. Nah, secara umum seperti itu, secara lumrah seperti itu. Maka hukum yang berlaku ya seperti yang sudah ada. Gitu ya. Sedangkan keraguan kita apakah ini kemudian sedikit atau banyak, maka tidak tidak mengubah hukumnya. Kemudian ini contohnya sampai bawah ya, nanti dibaca ya. Oke. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau disampaikan, kawan-kawan. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Sudah ngantuk ya, Mbak Salwa? Ya. Ada yang mau disampaikan mungkin kawan-kawan? Oke, insya Allah pertemuan selanjutnya kita ini ketemu ya, luring ya, insya Allah. Oke. Cukup sampai di sini, kawan-kawan ya. Mau nanya, Ustaz. Siapa ini? Ini Ustaz, Lia. Oke, silahkan Mbak Lia. Ini Ustaz, kan misalkan kita
wudu ya Ustaz. Ya, Kadang tuh suka ada rasa pengen kentut gitu loh Ustaz. Kan ada kata orang tuh itu gangguan setan gitu Ustaz. iya itu Nah, berarti syak ya. isyak ya Ustaz. Hmm. Kita Pertanyaannya wudu batal apa tidak gitu ya? lebih baik berarti kita lebih ngambil wudu lagi ya Ustaz. Ya lebih baik ambil wudhu lagi. Kalau Tapi gini Mbak Lia, kalau misalnya saya ditanya ini secara personal, ini lebih baik wudhu atau tidak? Ya lebih baik wudhu lagi. Tapi kalau memang itu terus berlanjut, maksudnya besok seperti itu dan lusa seperti itu, berarti nggak usah wudhu lagi. Karena apa? Karena orang tersebut ternyata kena penyakit syak namanya. Jadi ada namanya penyakit syak. Penyakit syak itu banyak. Salah satunya adalah syak dalam beribadah. Dan itu tidak tidak jarang kita jumpai. Saya sering menjumpai orang itu syak meskipun dia di pesantren sudah lama tapi kena penyakit syak. Ciri-cirinya adalah dia selalu ragu terhadap ibadah yang dia lakukan. Gitu kan ya. Misalnya wudhu, selesai wudhu dia wudhu lagi. Gitu kan ya. Besok lagi wudhu, setelah wudhu wudhu lagi. Gitu kan. Padahal belum sholat ya, tapi wudhu wudhu lagi. Selesai wudhu lagi. Berarti dia kena penyakit syak. Ini godaan setan. Sama seperti orang sholat, Allahu Akbar. Baru seperti itu, Allahu Akbar. Gitu kan. Oh, ini kayak jadi sholat id ya. Di takbirnya 7 kali ya. Karena apa? Karena penyakit syak. Jadi kalau sudah Allahu Akbar sudah mantapkan. Jangan wah gimana ya gimana enggak lanjutkan. Maka perlu dilihat dulu. Kalau konteksnya hanya sekali 2 kali, oke ya sudah wudhu nggak apa-apa ya. Tapi kalau setiap wudhu seperti itu, maka ketahuilah itu adalah setan. Jadi itu gangguan setan karena setan itu ya salah satu fisikannya adalah syak. Syak itu adalah ragu, ragu. Oke, mungkin ada yang Mbak Lia mungkin ada feedback, pertanyaan tambahan. Ustadz, Afwan, saya mau tanya tapi di luar topik boleh nggak Ustadz? Oke, tapi jangan jauh-jauh ya. Iya. Iya, Mbak Rama. Eh, Pajak itu hukumnya di Islam gimana ya Ustadz? Terus kalau misalnya bayar pajak itu ada ancaman sanksi itu kalau di Islam kan kalau di negara itu pajak itu ada ancaman sanksinya ya kalau nggak bayar. Kalau di Islam itu gimana Ustadz? Boleh nggak? Iya, pajak itu juga diberlakukan dulu ya, gitu kan ya. Jadi kalau memang pemerintahannya amanah ya, ya pajak ya memang bagian dari ketertiban umum kan itu kan. Jadi kita tidak mungkin terbayangkan bagaimana kita mengatur ketertiban umum ini tanpa ada pajak. Tidak mungkin kan ada orang bekerja kemudian udah secara sukarela ikhlas gitu kan. Pasti butuh butuh untuk operasional itu. Gitu ya. Bagaimana kita mengelola sebuah komunitas, sebuah wilayah, apalagi sebuah negara tanpa didukung oleh hal tersebut. Jadi bayangkan misalnya nih, ada orang nih bekerja di sektor apapun ya, sektor kebersihan, sektor industri, sektor listrik ya, kelistrikan, energi ya, sektor apapun kemudian sukarela kan nggak ada. Dan semuanya itu pasti ada sesuatu yang harus dibayarkan kepada pengelolaannya. Misalnya kita mendapatkan fasilitas banyak hal, ya. Misalnya kayak jalan raya dan seterusnya, banyak hal. Termasuk infrastruktur IT, infrastruktur pendidikan dan seterusnya. Kalau memang itu tujuan dari pajak, maka itu ya bagian dari namanya apa? Ya, ya jaminan sosial bersama sebenarnya itu. Jaminan sosial bersama. Dan pajak itu kan juga disesuaikan ya, harus disesuaikan dengan kemampuan yang pembayar pajak. Ya, kemampuan bayar pajak. Yang tidak mampu ya justru tidak membayar pajak gitu kan. Idealnya kan seperti itu ya. Maka konsep pajak ini juga konsep anggap aja sebagai kafal atau
kafalah ya. Jadi apa namanya kafalah itu konsep konsep kesejahteraan bersama, kebaikan bersama. Itu kalau konsep pajaknya seperti itu ya. Saya nggak tahu bagaimana sebuah negara kemudian diatur tanpa ada itu. Kecuali memang sebuah negara itu sudah punya sistem yang bagus tanpa pajak, gitu kan, tanpa pajak. Ya, misalnya ini ya, misalnya sudah punya sumber daya yang luar biasa, gitu kan ya, punya kekayaan yang luar biasa misalnya. Maka tidak perlu dia mengut pajak, apalagi dipaksakan pajaknya. Atau sistem jaminan sosial yang sudah sangat bagus misalnya, seperti dulu zaman para khulafa ar-rasyidin dengan misalnya sistem jaminan sosial sudah sangat bagus dengan ya. Yaitu sistem apa, sistem zakat, sedekah, infak, sodakoh itu kan ya. Untuk yang suatu yang pasti dan ada hukumannya zakat, untuk jaminan sosial untuk orang-orang miskin misalnya. Untuk sistem jaminan kenyamanannya ada skema infak, skema sedekah, skema wakaf misalnya ya. Nah, itu berjalan dengan baik, mungkin bisa jadi gitu kan. Tapi kalau itu belum berjalan dengan baik, misalnya belum ini, ya mungkin salah satu yang paksanya ya ini zakat ini, pajak ini kan. Karena konsep zakat, sedekah dan lain-lain itu kan berkaitan dengan hanya pada orang Islam gitu kan. Karena kita jarang sekali kita menjumpai sekarang negara yang disebut dengan negara yang memang di dalamnya orang Islam semua ya, kecuali yang beberapa negara di Timur Tengah misalnya. Nah, selain itu kan kita multi bangsa, multi agama dan seterusnya. Nah, kan tidak fair juga orang Islam bayar pajak, yang lain enggak misalnya untuk bayar. Nah, makanya sistem yang berkeadilan ya pajak yang berlaku kepada siapapun. Mau Islam apapun itu ya sistemnya sama semuanya. Nah, itu jawaban saya kira-kira. Saya nggak tahu ini Mbak yang bertanya larinya mau kemana ini ya. Mungkin bisa ditambahkan pertanyaan susulan mungkin. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Iya, Rahmat. Dan ini tidak perlu kita ini ya pajak ini. Sistem pajak saya kira di Indonesia sudah ini ya. Tinggal bagaimana pengawasan pengelolaan pajak. Nah, ini kan yang jadi masalah ini ya. Karena kan pajak juga fleksibel kan. Sekarang misalnya kayak PPN ada wacana mau dihapus, kemudian ada pemutihan dan seterusnya ya. Kemudian kemarin ada apa lagi ya yang diwacanakan Kementerian Keuangan itu untuk pembebasan pajak gitu kan ya. Itu kan banyak hal ya. Artinya bisa sangat fleksibel pengelolaan pajak itu ya. Tinggal bagaimana pengawasan terhadap pengelola pajak itu. Dalam hal ini ya Dirjen Pajak gitu kan saya kira ya. Nah, kalau diselewengkan ya jelas dia harus dihukum berat ya. Oke, ada lagi mungkin Mbak Rahma dan lain-lain. Insya Allah cukup Cukup Ustaz. Mbak Lia. Baik, kita cukupkan dengan hamdalah bersama.